Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, baik lagi di channel saya, channel Wong Deso. Kalau sekarang namanya channel Adi Hermanto Eli Fisika. Oh. Ya, saya ingin review satu project yang beberapa hari ini saya lakukan. Saya coba usahakan, alhamdulillah selesai dan kelar mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Menarik sekali sebenarnya. Ini masalah ini sudah hampir dikatakan 1 tahun lah, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Kendala ini saya temui terus. Apa kendalanya? Yaitu kendala terkait masalah surat dalam Al-Quran yang telah diinputkan oleh guru tahfiz gitu ya. Jadi pas ketika ngecek setiap bulannya, kemudian atau pas pada saat pengeprintan itu banyak sekali terjadi kosong itu. Diinputkan, dimasukkan, tapi suratnya itu nggak keluar seperti itu ya. Sebenarnya saya sudah putus asa, terus terang ini kalau saya boleh curhatnya, putus asa kayak mana cara membuat validasi agar apa yang menjadi keinginan saya itu bisa dipahami oleh setiap guru dan memasukkannya sesuai dengan kode yang telah ditetapkan kayak gitu. Kan di sini di halaman ini mungkin bagi guru-guru tahfiz sudah nggak asing lagi ketika melihat tampilan ini ya. Nah, ini di halaman ini sudah nggak asing lagi melihat tampilan ini seperti itu. Sebenarnya nggak panjang instruksinya, cuman ada 2. Yang pertama, jika dalam satu halaman memiliki 1 atau 2 surat, gunakan pola berikut. Jika dalam satu halaman memiliki 1 atau 2 surah, gunakan pola berikut halaman underscore halaman. Kemudian jika dalam satu halaman memiliki 3 surat, maka menuliskannya adalah halaman diakhiri dengan huruf, di mana untuk huruf A mewakili surat pertama, huruf B mewakili surat kedua, dan huruf C mewakili surat ketiga dalam halaman tersebut. Kemudian di sini saya kasih contoh menuliskan surat Al-Insyirah, yaitu tulisannya 596C yaitu. Karena dalam 596 ini kan ada 3 surat kalau nggak salah ya. Karena di situ kalau yang di C itu kan yang di bawah itu ada surat Al-Insyirah, kemudian atasnya itu Ad-Duha. Kemudian atasnya lagi ada surat lagi, ana lupa kalau nggak salah Al-Lail, Wal-Laili idza yakhsha. Walau al-bisab, yang jelas dalam halaman 596 ini ada 3 surat yang jelas kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau pendek katanya kriteria nomor 2 ini hanya berlaku pada juz 30 gitu logikanya sebenarnya. Karena dalam juz-juz selain juz 30 itu enggak ada satu halaman yang melebihi 3 surat. Yang melebihi 2 surat kayak gitu. Mau surat apalah, mau juz berapalah, mesti maksimal dia cuma 1 halaman 2 surat kayak gitu. Nah, tapi dalam juz 30 itu memang ada 1 halaman yang terdiri dari 3 surat seperti itu. Baik, sebenarnya kalau misalkan ini saya jelaskan dulu, pernah saya buat video juga, kemudian saya memang kelemahannya belum ada belum ada sosialisasi secara tatap muka ya, workshop lah kalau bahasa teman-teman kita di organisasi ya, workshop itu belum ada. Cuman kita ngomong lisan ke lisan aja atau lewat video seperti ini. Luar biasa. Masalah-masalah yang ditemukan itu sangat luar biasa. Mungkin kalau saya boleh inventaris itu ada sekitar 5 kategori yang tidak sesuai dengan dengan kriteria ini. Ya, yang tidak sesuai dengan kriteria ini. Apa saja? Yang pertama terkait masalah ketika menuliskannya itu underscore-nya dikasih ada tanda titiknya seperti itu. Misalkan seperti ini. Misalkan dia mau nulis surat saya sering ngomong Al-Mulk gitu ya, 562 kalau nggak salah ya, 562 underscore gitu, titik. Nah, ada titik. Karena dalam aplikasi yang saya buat itu, saya dulu nggak pernah kepikir kalau ada guru itu ketika dia menuliskan seperti ini diakhiri dengan titik, nggak kepikir. Maka ketika dimasukkan ke dalam aplikasi atau diolah di dalam aplikasi, maka aplikasinya nggak bisa baca ini surat apa itu. Maka dia di aplikasi itu langsung memunculkan tanda kosong. Wah, maka dari situ kemudian saya nyari di mana masalahnya. Oh, ternyata ada titik-titiknya. Bayangin aja kalau misalkan datanya cuma ratusan, itu sangat gampang, nggak makan waktu lama. Kalau ribuan,
Ya ini kan kita ngomongin data siswa ya, apa data inputan. Itu mesti di atas 8.000 bahkan 9.000 10 ribuan karena ya bayangin aja siswa kita ketaruhlah 450 kita kaliin aja 20 itu udah berapa 9.000 ada yang lebih dari itu kayak itu ya ya ada juga sih ada yang cuma sekali aja gitu tapi datanya yang jelas adalah ribuan yang sehingganya kita shotnya waktunya butuh waktu lama. Itu salah satu contoh ya. Mungkin contoh yang lain misal karena kita tahu lah kita sebagai seorang pengajar pekerjaannya nggak hanya menginputkan seperti ini, banyak pekerjaan dan memang urusan-urusan yang lain yang sehingga kadang-kadang fokus kita terbelah. Walaupun ini seandainya saya seorang guru juga merasa seperti itu. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Saya akan menyalahkan diri saya ngapa ketika saya membuat form yang seperti ini itu nggak ada validasi yang sangat paten gitu. Maka saat itu saya aduh gimana ini karena saya udah berbulan-bulan coba cari referensi itu nggak ketemu-ketemu mungkin udah katakan tadi 1 tahun lah saya berpikir beneran tapi walaupun nggak beneran mikir terus itu nggak ya ketika nggak ada masalah kan biasanya kalau saya nggak ada masalah baru saya apa namanya mempelajari itu benar kalau misalnya ada satu yang lain ya udah biarin aja. Biasanya saya cek gitu aja dicek kemudian pas ketika nah ini kendalanya pas ketika pengeprintan itu pencetakan luar biasa harus waktu lama karena emang tadi itu seperti itu tadi ya ada tanda titik kemudian ada yang nulis hurufnya dulu misalkan kayak gini A gitu misalkan A apa itu misalkan surat Anas ya Anas apa namanya Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu kan 604 dia di halaman 604 nah gini ya saat itu di aplikasi sebelumnya ketika kita tulis seperti ini dia mau nerima aja nah tapi kalau sekarang nggak mau deh harusnya 604A kalau dulu A 604 diterima sama dia karena memang saya akui validasinya sangat buruk sekali memang maka saat itu saya nggak pernah nyalain orang maka saya ketika ada guru yang menginputkan salah seperti itu saya cuma mengucap mohon maaf bapak ibu atau siapa kan di situ kan udah ada nama gurunya yang ya ketika seorang itu ngisi langsung ketahuan siapa gurunya yang ngisi gitu itu ya saya mohon maaf dulu kemudian kok nulisnya seperti ini gimana oh iya karena saat itu lupa ada seperti itu oh ya udah kita perbaiki gitu jadi diperbaiki saat itu karena udah kasih saya linknya untuk perbaiki editnya. Tapi saya terus terang nggak nyaman gitu harus ngecek seperti itu. Kalau cuma datanya tadi saya katakan sekali lagi, kalau datanya cuma puluhan itu gampang. Kalau ratusan, ribuan itu kan sangat nggak efektif, nggak efisien gitu ya. Nah kemudian ada juga yang menarik lagi, misalkan saya ada guru yang menginputkan 500 alkolam ya, 564 katakannya, 564 kayak gitu. Nah di saat itu dia datanya itu terbaca. Karena dia mau menginputkan alkolam tapi menuliskannya 654. Nah, sehingga saat itu datanya dibaca di aplikasi sebelumnya ya di form sebelumnya. Di apa ya sama sih di sini. Validasi sebelumnya itu kan sangat lemah. Dia baca 564 terus diterima sama dia. Ketika dikalkulasi diolah ya nggak ada datanya karena memang dalam Al-Qur'an nggak ada. Halaman itu maksimal cuma 604. 654 diterima sama dia kayak itu seperti itu. Nah sekarang dengan aplikasi dengan validasi yang sekarang ini misalkan kita salah tadi itu misalnya 582 ini kan alkolam ya apa ini anaba ya misalkan seorang guru lagi capek atau nggak fokus lah ketika ngisi dia menuliskan 852 ya nggak mau ya dia itu nggak mau harus cocok dengan pola. Nah kan setelah itu langsung secara otomatis langsung ditegur sama aplikasi ini. Yang antum masukkan yang salah itu harusnya 600 ya apa harusnya 500-an. Nah, langsung ditegur kan langsung kita tersadar. Kalau zaman dulu nggak ada peneguran secara langsung karena memang di situ validasinya saya katakan skripnya itu sangat sederhana banget. Dan saya juga bingung bagaimana untuk mengembangkan itu karena memang kemampuan di saat itu sangat basic lah gitu. Nah kemudian saya belajar di saat keputusasaan itu muncul ya udahlah saya udah ngomong dalam hati ya udahlah
nggak usah diurus lah ya, nanti kita cek aja, kita evaluasi per bulan. Luar biasa. Saat itulah kemudian saya coba pelajari sebentar, kemudian Allah Subhanahu wa taala ngasih cahaya. Nah di situ yang saya katakan, setelah ada kesusahan itu pasti ada kemudahan. Nah inilah yang kemudian menjadi apa ya, kadang-kadang kita itu apa ya, putus asa padahal tinggal sejengkal lagi. Kita akan menemui sebuah keberhasilan. Nah maka yakinlah bahwa ketika kita di titik-titik terakhir, titik-titik ekstrim tadi itu, titik-titik ekstrim kayaknya nggak bisa ini, maka yakinlah bahwa sebenarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan dekat sekali gitu. Tapi ketika kita nggak ada masalah, nah itu sebenarnya jauh malahan gitu. Maka kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW gitu kan. Ya, dulu untuk menyebarkan agama ini nggak semudah itu. Rasulullah sampai hijrah ke Abbasah, ke kemana-mana, luar biasa. Kemudian 10 dari orang yang terjun di dunia entrepreneur juga banyak yang jatuh di tahun kelima karena dia nggak bisa konsisten di situ. Nah maka yang saya ingin tegaskan dalam hal ini adalah kita bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tolong saya. Karena seandainya ini masih terus seperti itu, ya saya juga harus mengecek gitu, di sela-sela kesibukan saya, di sela-sela waktu kosong saya harus ngecek. Jangan-jangan ada yang apa, yang ngetiknya, memasukkannya, mengentrikan datanya itu nggak sesuai dengan juknis. Ya kadang-kadang ketahuan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang keselip gitu. Kalau misalnya ketahuan kita langsung japri, mengingatkan untuk suruh merubah seperti apa, harusnya seperti itu. Tapi kan itu nggak seru kayak gitu, apa nambah pekerjaan saya kan harusnya, karena harusnya itu bisa diwakili oleh sebuah teknologi kan itu. Nah alhamdulillah, sekali lagi saya katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tolong saya untuk menyelesaikan ini, dan ini menurut saya adalah capaian yang perlu saya syukuri dan kebahagiaan yang saya bisa berikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu belajar, karena kita punya potensi. Indra kita itu bisa berpotensi untuk apa? Untuk bisa melaksanakan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, menyuruh kita untuk melakukan sholat tahajud, karena sesungguhnya kita itu bisa gitu. Seperti itu. Nah, maka yakinlah teman-teman sekalian, ketika kita menemui kok kayaknya susah banget ya kayak gini ya, atau ngajar ini kok anak-anak nggak bisa paham. Nah sesungguhnya disitulah kemudian ketika kita istiqomah dengan itu, kemudian kita coba tambah lagi sedikit lagi usaha, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan ya untuk kita, memberikan keberhasilan untuk kita, memberikan kesuksesan untuk kita. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir video ini saya berterima kasih sekali-kali kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada teman-teman kalian yang bersudi untuk mensubscribe video yang saya share hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.